Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhaimi Asyir, BP 18010027 dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi akuntansi yang telah dibagi per kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairia Sufi Maharani dengan nomor BP 20010013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rodatul Arifah BP 20010024 akan menjelaskan tentang perilaku berbasis aktivitas dan perilaku berbasis fungsi. Baiklah, kami akan menjelaskan perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Saya Khairia Sufi Maharani akan menjelaskan perilaku biaya dan manfaatnya. Yang pertama, perilaku biaya. Perilaku biaya mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Jika jumlah unit dihasilkan berubah, total biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dipakai juga berubah. Namun, beban gaji manajemen pabrik dan beban penyusutan gedung pabrik tidak berubah berapapun jumlah unit yang dihasilkan. Yang kedua, manfaat pengkajian perilaku biaya. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan dalam perencanaan biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya total biaya untuk setiap tingkat kapasitas aktivitas yang diinginkan, dapat diestimasi secara mudah dan akurat. Yang kedua, memudahkan dalam pengendalian biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya, perbedaan biaya antara rencana dan realisasi dapat dicari penyebabnya secara mudah. Selisih efisiensi terjadi karena pengeluaran biaya sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang direncanakan untuk kapasitas aktivitas tertentu. Selisih kapasitas terjadi karena adanya kapasitas menganggur atau idle capacity atau pemakaian kapasitas yang berlebih atau over capacity. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan diketahuinya perilaku biaya, pengambilan keputusan akan lebih mudah. Misalnya, jika harga jual reguler sebesar 1.000 per unit dan pelanggan menawar melalui pesanan khusus dengan harga 700 per unit, sementara harga pokok per unit adalah 800. Apakah pesanan khusus diterima? Pemilihan biaya berdasarkan perilaku dapat digunakan untuk menganalisis pesanan khusus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Batas relevan adalah batas di mana biaya per unit tersebut tidak berubah. Biaya variabel dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, biaya variabel teknis adalah biaya yang memiliki hubungan erat dan nyata antara input dan output. Yang kedua, ada biaya variabel diskresioner. Biaya variabel di mana biaya yang memiliki hubungan yang erat tetapi tidak nyata. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam batas relevan tertentu tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Biaya tetap dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama biaya tetap yang sudah dikomitmenkan. Yang kedua biaya tetap diskresioner. Biaya tetap yang sudah dikomitmenkan merupakan biaya yang berhubungan dengan penyediaan kapasitas pabrik, peralatan dan struktur organisasi perusahaan. Sedangkan yang kedua, biaya diskresioner, biaya tetap juga sering disebut dengan managed cost. Yang ketiga ada biaya semi variabel, adalah biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas dan perubahan biaya per unit juga berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Selanjutnya tentang pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama, metode biaya berjaga adalah biaya tetap yang diperoleh karena menghentikan operasional sementara waktu. Yang kedua, metode titik tertinggi. Dalam metode titik tertinggi dan titik terendah, biaya variabel ditentukan dengan mengurangkan biaya pada aktivitas tertinggi dan biaya aktivitas terendah. Selanjutnya yang ketiga, ada metode diagram pencar. Metode ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode titik terendah dan titik tertinggi. Yang keempat, metode kuadrat kecil. Metode kuadrat terkecil menarik garis biaya menggunakan statistik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah dan kurang paham, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Perilaku biaya berdasarkan aktivitas. Berdasarkan perilaku biaya berbasis aktivitas atau activity-based cost behavior, perilaku biaya tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga non-unit driver. Unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat unit atau unit level activities, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produksi yang dihasilkan. Seperti memakai bahan baku, merakit produk, dan lain sebagainya. Semakin banyak unit dihasilkan, semakin besar biaya aktivitas tingkat unit. Non-unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat kelompok dan aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat kelompok adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap kelompok unit produk dihasilkan seperti mengecek produk secara sampel, melakukan setup mesin, mengangkat bahan baku, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Semakin banyak jumlah kelompok unit produksi yang dihasilkan, semakin besar biaya aktivitas tingkat kelompok. Berdasarkan perilaku biaya berbasis aktivitas, perubahan biaya tergantung driver aktivitas yang digunakan. Biaya dapat berubah jika dihubungkan dengan driver aktivitas tertentu, tetapi tidak berubah jika dihubungkan dengan driver aktivitas lain. Misalnya, biaya setup mesin tidak berubah jika dihubungkan dengan driver aktivitasnya sampai jumlah jam kerja langsung atau JKL, namun biaya setup atau lama setup. Bad driver adalah driver yang dipicu oleh sekelompok unit produk atau group of unit yang dihasilkan. Biaya setup mesin tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan, tetapi dipengaruhi oleh jumlah setup mesin. Perilaku biaya berbasis fungsi. Terdapat dua pendekatan perilaku biaya, yaitu pendekatan tradisional yang disebut perilaku biaya berbasis volume atau fungsi, dan pendekatan kontemporer yang disebut perilaku biaya berbasis activity atau activity-based cost behavior. Dalam perilaku biaya berbasis volume, perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver. Unit driver adalah driver yang dipicu oleh unit dihasilkan. Terdapat 5 jenis unit driver, yaitu jam mesin, jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit produksi. Biaya yang berubah sehubungan dengan jumlah unit dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya variabel seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya-biaya yang tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya tetap, seperti gaji manajer pabrik dan beban penyusutan gedung pabrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.